Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrika Anki Aulia dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri semester 5 kelas A2 akan menjelaskan mengenai kesadaran global dan prinsip dari hukum lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas tentang lahirnya hukum lingkungan di Indonesia. Lahirnya hukum lingkungan internasional modern yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm tahun 1972 mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya masalah pengelolaan lingkungan hidup dalam GBHN 1973 sampai 1978 untuk pertama kalinya. 1. Pengaturan lingkungan pada masa UU KPLH. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU KPLH diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982. UU KPLH hanya memuat aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU KPPLH. Dalam masa berlakunya undang-undang tersebut mengalami kendala dalam penegakan hukum, sehingga pemerintah menggantinya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH yang berlaku mulai tanggal 19 September 1997. Ketiga, keharusan penyempurnaan UU PLH. UU PLH memerlukan penyempurnaan sejalan dengan adanya keinginan komunitas lingkungan hidup di DPR RI, pemerintah khususnya Menteri Negara Lingkungan Hidup, perguruan tinggi dan LSM untuk mengundangkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam atau UU PSDA. Selanjutnya kita akan membahas kesadaran global lingkungan hidup. Yang pertama ada konferensi PBB tentang lingkungan hidup. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi ini menghasilkan deklarasi tentang lingkungan hidup manusia atau yang disebut sebagai Deklarasi Stockholm yang terdiri dari preambel dan 26 asas. Selain itu, konferensi ini juga menghasilkan diantaranya rencana tindak atau action plan yang terdiri atas 109 rekomendasi dan rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang terdiri dari yang pertama Dewan Pengurus atau Governing Council Program Lingkungan Hidup, yang kedua Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif, kemudian ada Dana Lingkungan Hidup, dan yang terakhir ada Badan Koordinasi Lingkungan Hidup. Konferensi itu juga menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Yang kedua adalah Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Pada tahun 1993, PBB membentuk sebuah badan yaitu The World Commission on Environment and Development atau WCED yang dikenal dengan sebutan Komisi Brundtland. Menindaklanjuti laporan Komisi Brundtland, PBB menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992. Karena peserta dari konferensi ini mewakili berbagai kepentingan dan negara di dunia, maka konferensi ini juga disebut sebagai Earth Summit. Earth Summit menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan. Selanjutnya, Konvensi tentang keanekaragaman hayati, Konvensi tentang perubahan iklim, Agenda 21, yaitu sebuah dokumen yang berisi cetak biru pembangunan berkelanjutan di abad ke-21. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat, pengembangan lebih lanjut instrumen-instrumen hukum dan konvensi tentang desertifikasi, konvensi pencemaran laut yang bersumber dari daratan. Dan yang terakhir adalah perjanjian untuk membentuk komisi tentang pembangunan berkelanjutan yang tugasnya memantau kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21.
Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan memuat beberapa prinsip penting konsep pembangunan berkelanjutan yang diantaranya prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara, prinsip keadilan antar generasi, prinsip keadilan intragenerasi, prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan, prinsip tanggung jawab bersama tapi berbeda, prinsip tindakan pencegahan, prinsip bekerja sama dan bertetangga baik dan kerjasama internasional, prinsip keberhati-hatian, prinsip pencemaran membayar, prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Yang ketiga adalah Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Kerjasama bangsa-bangsa di Asia Tenggara dapat dilihat melalui terbentuknya Tripartite Agreement dan Deklarasi Manila. Tripartite Agreement adalah kesepakatan antara Indonesia, Malaysia, Singapura mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Selat Singapura. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 menyusun ASEAN Contingency Plan, yang ruang lingkupnya adalah pengendalian dan mitigasi terhadap pencemaran laut karena tumpahan minyak. Negara-negara ASEAN juga menyusun rencana tindak atau action plan yang sasaran utamanya adalah pengembangan dan perlindungan laut dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa yang akan datang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.